teman, punya kerabat. Ada seorang teman diajak sholat, puasa, malah ngeyel. Bilangnya kalau puasa bikin lapar perut, kalau sholat membesarkan dubur. Ya, ini seandainya ini sama penggunaan bagi kita, ya udah. Seandainya yang ngomong menyebut meninggal dunia, apakah wajib disolatkan? Apa kita yang ini ikut menyolatkan? Apa haramkah hukumnya kalau kita ikut menyolatkan? Karena ini sudah kurang ajar, gitu. Nah, ini sudah keluar daripada aktivitas kita, berarti sholat, puasa itu hanya diremehkan, sedangkan dia muslim. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya tema atau di luar tema ya? Saya mau bertanya di luar tema. Ini sudah 2 minggu, bulan 2 minggu, alhamdulillah ini murid saya bertambah ada 24 orang. Alhamdulillah satu mobil L300 tidak cukup. Ini saya punya murid, karena saya juga murid termasuk idola murid di sekolah. Iya. Nah, yang saya tanyakan di sini saya juga ada teman-teman guru yang SMP, SMA, mungkin juga ada para ustadz. Yang saya tanyakan di sini, guru, saya pernah mendengar Buya Al-Habib Segaf, Al-Habib Segaf tentang seorang santri atau seorang murid yang bersalaman dengan gurunya. Sedangkan saya sendiri ketemu guru saya sendiri yang perempuan laki-laki selalu bersalaman dengan guru saya sendiri. Kenapa? Ngambil berkah. Sedangkan di situ zamannya Rasulullah, tangan beliau sangat berkah, tapi tidak satu pun daripada sahabat, istri sahabat tidak ada yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Nah, yang saya tanyakan, ini saya punya murid ketika cintanya dengan seorang guru. Sekarang sudah ada SMP, alhamdulillah semuanya murid saya ini yang SMP ada ikut setiap majelis di sini, supaya anak-anak saya tahu ngerti sampai mana batas seorang murid dengan seorang guru. Apakah boleh? Sedangkan anak itu yang mengabdi, saya ini ada yang kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 yang satu mobil, ada yang SMP. Nah, yang di kelas 5, kelas 6 ini sudah hampir dewasa, gitu. Ya, gitu ya, sudah dewasa. Kayak yang perempuan, kalau laki-laki yang besar kayak apa, juga mungkin tidak boleh bersalaman dengan gurunya lah, yang perempuan, ya, ibu gurunya. Yang tanyakan gimana ini penjelasannya? Apakah anak ini, ya kalau kita ya, menurut saya, karena saya mengejar usia dini, ya saya seorang orang tua yang kedua, gitu. Walaupun tidak melahirkan, saya seorang seperti orang tua mengajar anak-anak dari nol sampai ke jetnya, gitu. Nah, tapi namanya anak, gitu. Kalau ketemu gurunya, guru cium tangan. Nah, yang saya tanyakan, apakah anak yang sudah dewasa ini boleh mencium seorang guru yang perempuan, di orang laki yang tidak masalah? Nah, yang laki-laki ini yang di depan, yang ibu gurunya, apakah dia karena lain muslim, masalahnya lain muslim, apakah itu masih sampai dia lanjut dewasa ketemu gurunya? Tapi namanya guru, tidak bisa dibilang namanya guru. Apakah ini penjelasan Habib? Oh, anak itu tidak apa-apa karena itu muridnya. Ya, Bib. Sekarang saya punya juga murid yang sudah punya keluarga. Ketemu saya, guru cium tangan. Nah, itu nih sementara nih murid saya yang katanya belum berumah tangga sudah tahu dengan ilmunya, makanya mereka alhamdulillah bisa duduk di majlis tahu dengan ilmunya, gitu. Ya,
Kalau makanya saya kasih tahu anak-anak, kalau ingin mengenal Allah dengan Rasulnya, duduklah di majelis ilmu. Kalau di SD itu kita hanya umum. Alhamdulillah anak-anak sekarang ini di SD saya, alhamdulillah sudah saya bisa bawa ada 24 orang satu mobil. Kemarin itu nggak bisa satu mobil karena orang tua juga banyak. Kita bawa 2 mobil, alhamdulillah malam ini satu mobil juga. Aduh, nggak muat juga, Bu. Kita kritis ya. Itu sulit kita tanyakan, gimana Bu penjelasan Bu? Orang tua kita itu ada 3. Kita doa orang tua kita itu ada 3. Pertama yang melahirkanmu. Yang kedua yang mengajarkan kamu ilmu. Yang ketiga orang yang menikahkan anaknya denganmu. Ini tidak ada mantan orang tua, mantan mertua, mantan guru. Sampai akhirat, dunia akhirat adalah ini adalah orang tua kita. Orang tua kita. Jadi segi menghormatan sama, dari segi memuliakan sama, dari segi mencintai menyayangi sama. Cuma bedanya orang tua dengan guru di dalam bab masalah hukum. Yang hukumnya kayak beda. Kalau orang tua itu wudu gak batal, salaman bolak-balik boleh, dari muda sampai tua, dari kecil sampai dewasa, peluk gak masalah. Cuman kalau guru yang bukan ada hubungan dengan keluarga, maka tidak boleh bersalaman. Ngambil berkah. Ini ngambil berkah dulu. Jadi berkah namanya kebaikan. Kalau kita pengen dapat harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jadi berkah tapi salah, ya hilang berkahnya. Orang cari kebaikan tapi salah, hilang kebaikannya. Orang sholat tapi karena salah, sholatnya nggak sah, apalagi cuma berkah. Nah, di antara yang menghilangkan keberkahan antara murid dengan guru yaitu murid yang tidak punya adab dengan guru. Murid tidak punya adab dengan guru. Yang kedua, ini itu tidak akan bisa menjadi barokah kalau di guru atau murid melanggar syariat. Gak ada mahram, gak ada hubungan keluarga, salaman laki perempuan yang bukan mahramnya. Sampai umur kapan kita ini gak boleh salaman? Kita ini boleh salaman dengan anak kecil sampai kira-kira orang laki-laki atau perempuan itu bisa disahwatin ya umur 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun, kan itu sudah kelihatan deh. Yang cantik kelihatan cantiknya, ini calon cantik, ini calon cantik ini. Jadi sudah bisa disahwatin, maka umur segitu itu sudah tidak boleh saling dengan guru. Tidak boleh saling sudah. Guru laki-laki murid perempuan kepada guru laki-laki, murid laki-laki kepada guru perempuan. Masalah, murid takut ketulahan, nggak ada orang melanggar perintah Allah ketulahan. Siapa menurunkan tulang? Allah. Siapa yang menurunkan bala? Allah. Siapa yang menurunkan musibah? Allah. Jadi mata Allah salah, nggak mungkin. Jangan berguru. Orang tua kalau salah itu doanya nggak mundur. Orang tua salah, doanya nggak mundur. Apalagi guru, apalagi guru. Nah, jadi hilang berkahnya, hilang kebaikannya kalau seandainya laki-laki dan perempuan sama-sama besar, apalagi sama-sama tua, berjabat tangan, bersalam-salaman tanpa ada ikatan keluarga atau suami istri. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Dengan berkah guru banget, mandang guru itu sudah berkah, hadir di majelisnya guru itu berkah, minta doa guru itu sudah berkah, itu lebih daripada cukup. Justru Anda
ketika pengen lebih, maka justru akan menghilangkan keberkahan itu. Air satu gelas itu membuat pian selamat. Air satu gelas membuat pian menghilangkan dahaga. Enggak usah pengen lebih. Akhirnya apa? Yang terjun selama hakam itu hilang kalau kelebihan air. Nah, karena salah di situ. Begitu juga dalam kebaikan. Sedikit cara memandang guru, melayani guru, taklim, hormat, punya adab, itu sudah berkahnya luar biasa. Jangan sampai pengen lebih dengan suatu cara yang salah, akhirnya hilang keberkahnya. Makanya itu seorang ulama, orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, maka mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak cukup orang punya ilmu aja. Alim itu kan, ini orang kita, ini ahli zikir, ini ahli ini. Orang dicintai oleh Allah itu modalnya bukan ilmu saja, harus takwa. Seandainya manusia itu mulia karena sebab punya ilmu saja tanpa takwa, berani melanggar syariat itu artinya hanya takwa. Orang bisa mulia karena punya ilmu tanpa takwa, maka niscaya iblis akan menjadi makhluk yang paling mulia. Karena iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang paling aneh, tapi dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah, larangan Allah. Begitu juga manusia, walaupun alim, ulama, guru, ustaz, siapa aja, kalau dia tidak bertakwa, maka dia tidak membawa kemuliaan dan keberkahan. Karena itu keberkahan itu ada caranya, kebaikan itu ada caranya. Ikutin apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita selamat. Ya emang gak enak, itu sudah adabnya kan, sudah ada yang gak enak, gak apa-apa, gak enak di dunia. Tapi kita enak di akhirat. Gak masalah, gak enak dengan manusia. Yang penting kamu enak dengan Allah. Yang beri pian rezeki apa? Teman dia. Bukan. Yang memberi nafas pian apa? Teman. Bukan. Yang memberikan hidup pian apa? Teman. Bukan. Yang memberi pian rezeki, hidup, bahagia, rumah tangga, rumah, mobil, kendaraan siapa? Allah. Ngapain gak enak dengan manusia? Tapi menduakan, menyepilikan, meminggirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nomor satukan. Orang lain mau gak enak gak masalah. Nah, tapi jangan terlalu aku juga. Haram. Nah, tapi saya itu, insya Allah, kajian ada murid, anak muridku, ya anak muridku, dan sudah besar, sudah umur 11 tahun loh. Oke, nah sudah umur 11 tahun loh, kamu sudah dewasa, nggak boleh orang laki-laki sama perempuan bersentuhan tanpa mahram. Nah, jadi ngomong biasa aja, ngomong biasa. Gimana caranya agar nambah ilmu, menyadarkan orang lain tanpa mengganggu hati orang lain. Ini luar biasa. Paham guru? Nah, guru lagi kan? Nah, coba ayo. Kedua didorong sama terakhir ada yang saya tanyakan. Ya, silakan. Saya punya teman, punya kerabat. Ada seorang teman diajak sholat, puasa, malah ngeyel. Bilangnya kalau puasa bikin lapar perut, kalau sholat membesarkan dubur. Ya, ini seandainya ini sama penggunaan bagi kita, ya udah. Seandainya yang ngomong menyebut meninggal dunia, apakah wajib disolatkan? Apa kita ini ikut menyolatkan? Apa haram hukumnya kalau kita ikut menyolatkan? Karena ini sudah kurang ajar. Nah, ini sudah keluar daripada aktivitas kita. Berarti
sholat, puasa itu hanya diremehkan, Dek. Sedangkan dia muslim. Nah, menurut Habib gimana ini? Kalau dia meninggal, apa kita sholatkan? Apa bilang Habib anu itu tampar, buang ke banyu, pindah ke banyu, masukkan dalam karung, pindah ke banyu? Ya, Dek. Ya, karena yang ditanyakan itu, apakah itu seandainya dia itu nanti meninggal dunia, apakah kita wajib menyolatkan? Akan usah disolatkan. Ya, gini, orang fasik. Orang fasik itu pertama orang yang banyak maksiat, melakukan dosa, mabuk, judi, itu terserah tiang. Mau nyolatin nggak boleh, pada nyolatin juga boleh. Nih, musirun alal maksiat. Kenapa? Karena kasihan nggak peringatan? Enggak, karena buat peringatan juga, buat yang lain, agar yang lain sadar. Wah, ulun kalau kata tobat, bisa-bisa nanti kalau ulun meninggal kata yang nyolatin. Kalau ulun kata tobat, bisa-bisa kalau ulun mati tidak ada yang ngubur, sehingga menyebabkan tobatnya sadarnya yang lain. Orang fasik. Nah, kalau masalah orang ngolok-ngolok syariat itu bisa murtad. Orang ngolok-ngolok syariat. Kalau telah belajar kitab Sulamut Tauhid, orang yang menyebabkan murtad itu ada 3. Bisa dengan keyakinan, bisa dengan omongan, bisa dengan kelakuan. Adapun dengan keyakinan, dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu keyakinan, nggak boleh. bisa membawa murtad itu. Kalau kelakuan gimana nih? Ya, gak ada gawinya, nyembah pohon, yang bilahu, kan? Nah, itu bisa menyebabkan murtad. Ada juga perkataan. Bagaimana perkataannya? Orang yang holok syariat. Kalau nggak mau sholat, nggak usah mau sholat aja, nggak masalah. Dosa kamu dengan Allah, ketika kamu tobat, gampang itu. Kalau kamu nggak puasa, nggak puasa. Kalau kamu maksiat aja, jangan sampai holok syariat. Kenapa? Holok syariat, dosanya itu jauh 1 juta kali lebih besar daripada meninggalkan ibadah. Meninggalkan sholat kan dosa. Ngolok sholat itu 1 juta kali dosanya lebih besar dari orang yang meninggalkan sholat. Paham? Nah, itu. Karena itu hati-hati betul. Itu bisa menyebabkan murtad kalau dia nggak cepat-cepat tobat. Terus gimana? Allah alam ini masih murtad atau sudah tobat. Maka itu tadi boleh tidak menyolatin, terserah kamu. Boleh tidak menyolatin orang-orang yang fasik. Mau disolatin boleh, tidak disolatin juga boleh. Tapi kalau seandainya kita merasa sayang dan orang kampung itu kompak, maka insya Allah kalau dia nggak disolatin, sekali aja orang yang melanggar syariat itu tidak sholatin, maka buat pelajaran yang lain, maka insya Allah orang Kota Bangun baik-baik semua, ahli syariat semua, nurut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholatin itu disampaikan. Nah, jadi pilihan terserah, boleh sholatin atau boleh juga tidak ikut sholatin. Ada lagi? Ambil. Oke, silakan. Banyak sampai 1 lembar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini memang dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit yang aku pahami pertanyaan ini. Jadi aku bacakan dulu. Imam ketinggalan tasahud awal, imam sudah berdiri lurus. Jadi si A ikut berdiri, jadi B, si C masih duduk sedang subhanallah. Kemudian imam turun tasahud awal. Ini sudah disebutkan ini, otomatis sholatnya batal. Ini cerita ini ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah si A keluar jadi makmum, sudah keluar jadi makmum, apakah masih nunggu imam ruku dan sujud
ini artinya perlu penjelasan ini. Siapa? Ya sini. Ya. Kita pahami dulu. Jadi imam kan kembali. Imam habis berdiri, kemudian kembali tahiyat awal batal. Pertanyaannya apa ini? Yang makmum yang ikut berdiri tadi kan? Yang mana? Yang mana ini? Si A, yang di bawah. Si A, ikut berdiri. Ayo, bikin contoh. Yang ini di bawah. Ayo. Diri. Diri aja dan Berdiri A. Kemudian B. Ayo lagi, temanin. Ya, si B, si C. Ngadep ke sana. Nah, ini makmum. Satu lagi, C. D. Nah. Si C. Nah, si C. C duduk. Nah, C duduk. C duduk, ya kan? Jadi si B, si C masih duduk. Nah, masih duduk. Dan subhanallah, kemudian imamnya turun. Nah, kan batal. Imam batal. Pertanyaannya apakah apa nih? Apakah si A keluar jadi makmum? Keluar enggak lah, batal semua ini tiga-tiganya ini. Si A kan imam, ya. Ya batal, imam batal. Lain makmum juga deh. Kalau Ya sudah berdiri lepas. Jadi si A, imam sudah berdiri lurus. Oh, jadi si A ikut berdiri. Oh, tidak. Ya, ada penjelasan itu. Lagi sini. Imam sendiri. Nah, satu. Nah, duduk. Nah. Duduk. Nah, ya. Imam berdiri. Ikam berdiri. Bentar ya. Nah, ikam berdiri. Nah, ini kan sama-sama lupa ini. Ini posisinya berdiri. Allahu Akbar. Ya. Ini kan habis sujud ini. Allahu Akbar, imam berdiri, si A ikut berdiri. Si B, si C, subhanallah gitu ya. Iya. Si A Kalau gini aja, kita foto. Iya, betul aja ini. Ya betul. Iya. Imam. Maka A ikut berdiri bersama imam. Ya. Si B, si C duduk. Tetap duduk. Ya kan? Nah, habis itu katanya si C sama si B, si B, si C, subhanallah. Ya. Imam duduk. Maka yang ini batal. Yang A tetap berdiri. Yang A tetap berdiri. Apakah si A keluar jadi makmum? Sudah keluar jadi makmum, masih nunggu imam rukuk ya ini sudah batal. Maka ini makmum boleh mubarakah. Mubarakah niat misah diri karena kalau dia ngikutin imam, makmum ini batal juga. Imam kan sudah salah, maka tidak boleh ngikutin pemimpin yang salah. Tidak boleh ngikutin imam yang salah. Kalau ngikutin imam yang salah, maka batal. Gimana? Maka ini boleh melanjutkan, tapi niat misah. Ini. Maka yang tiga ini sudah batal ini. Ini tiga ini batal. Ini saksi A, ini boleh lanjut. Ini boleh lanjut dengan niat aku misah dengan imam. Kenapa? Karena imamnya sudah batal mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi si A keluar dari makmum, keluar dengan maksudnya sudah gak jadi makmum lagi ini sendiri ini dengan catatan niat aku misah jadi makmum. Jadi boleh melanjutkan sholat. Ini berbeda betul ini. Pas. Ya, pas ya paham ya. Paham dulu. Paham. Sedikit lagi butik lagi deh. Kiranya ini enteng mahal. Jadi apakah nunggu ruku? Apakah nggak usah nunggu, langsung misah saja. Itu imamnya sudah batal. Jadi misalnya kita ini salah dalam sholat tadi lalu melakukan sujud sahwi. Dalam sujud sahwi itu atau ketinggalan rakaat atau yang jelas kesalahan. Apakah ada bacaan tersendiri? Cukup baca yang ada sujud seperti biasa ini
Bacaan sujud sahwi itu punya bacaan tersendiri. Bacaannya sujud sahwi itu beda dengan bacaan sujud biasa. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam, setelah tahiyat. Innaka hamidum majid, kan salam. Tapi berhubung dia ada yang lupa, ada yang kelupaan, lupa nggak tahiyat awal, nggak tasyahud awal, lupa nggak qunut, maka nutupnya tahiyat atau sujud 2 kali sebelum salam. Nah, sebelum salam sujud 2 kali. Sujud. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan Allah yang tidak pernah tidur dan yang tidak pernah lupa. Berdiri lagi, sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Berdiri, langsung baca tahiyat lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Apa nih tadi nih bacanya deh? Lihat di Google. Gampang sekarang bacaan doa sujud sahwi keluar itu mana? Nah, biar apa kami gampang sekarang itu. Tapi melihat orang yang mentok-mentok di TikTok itu aja. Sekali-kali lah browsing doa, browsing amalan. Kok tahu deh? Tahu aja. Kalau memang jangan pilihan. Lagi nganggur-nganggur di warung, nunggu istri belanja. Nyetrol apa emang dia itu? Ada video Habib ceramah ke atas. Nah, pas ada yang dijoget, insya Allah. Sesekali lah, ya buka, cari di Google doa-doa, untuk menyempurna ibadah kita. Ada yang nanya, ibu-ibu? Silakan. Ibu-ibu tanya, itu deh, takut ada yang ibu? Belum. Ayo, dan dulu. Aku mau nanya, ya, aku pernah nonton suatu film. Film itu menceritakan seorang pemuda yang sering maksiat, sering mabuk, sering begal, dan sering mencuri. Pas mendekati ujung cerita, pemuda yang sering melakukan maksiat itu mau taubat, tapi dalam keadaan mabuk. Tapi dia bersikeras mau sholat taubat sama ikut sholat isya. Lalu setelah ia sholat itu, tiba-tiba dia meninggal dunia. Pertanyaanku, apakah sholat taubatnya sah atau tidak? Dan apakah dia termasuk orang yang syahid? Kan belum sholat taubat, masih mau. Ya, setelah sholatnya dia meninggal. Setelah sholat dia sudah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia seperti bayi yang baru lahir, baru tobat, baru sholat tobat, langsung meninggal dunia, meninggal dalam keadaan suci bersih, tidak punya dosa. Kayak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di film, itu di dunia nyata banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Mana? Ibu? Ada kah? Kalau nggak ada tetap kena. Ada ceritanya. Hah? Ada ibu. Apa? Tuh. Haji itu. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, masalah jadi paspor. Apakah aku berdosa atau tidak sah sholatku sengaja jadi masbot terus sama 5 waktu? Itu aja, Bid. Mohon penjelasannya. Gak ada sangkut paut kayak dosa. Yang penting sholat. Jangankan sholat masjid, jangankan sholat telat, tidak berjamaah, yang penting sholat itu sudah luar biasa. Karena itu sholat berjamaah, walaupun telat dapat pahala sholat berjamaah. Tapi selalu aku masbot Ya apa-apa.
nggak masalah. Yang penting berjamaah, yang penting sholat berjamaah dapat pahala dilipat gandakan oleh Allah 27 kali lipat. Walaupun masbuknya ini kulun ini bukan 1 rakaat 2 rakaat, imam hendak salam, saya baru datang. Setiap imam mau salam, saya baru datang. Setiap imam mau salam, baru saya datang. Nah, Pak, khusus untuk pian dan anu yakin tak masalah. Kenapa? Karena orang ini kadang kita nggak tahu jemaah. Orang ini sibuk kerja, orang ini kadang berat, beda, emang malas, sudah komat, masih scroll HP, beda lagi, nggak dosa, cuman seakan-akan dia tertutup oleh hawa nafsu dengan godaan setan, nggak dosa. Kenapa? Dia nggak meninggalkan syariat, tapi dia kehilangan fadilah, keutamaan yang besar. Apa keutamaan yang besar? Takbir bersama takbirnya imam, itu aja. Makasih Bib. Assalamualaikum. Ada lagi ibu-ibu? Gak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ada Bib, mau pertanyaan. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Bib masalah membeli Al-Quran online. Terus sekarang kan banyak Al-Quran dijual online. Terus kita kadang was-was Bib di saat pengiriman tuh. Kayak apa adab-adab kita dengan Al-Quran tuh? Kan di namanya ekspedisi itu kan kita nggak tahu Bib cara pengirimannya gimana atau terinjak atau apalah gitu. Jadi kita kadang was-was mau beli yang online itu nah. Raja Bib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Hidupnya berkah berkat Al-Quran, hidupnya mulia berkat Al-Quran. Kayak David, gak masalah. Kalau pian beli di toko Samarinda itu juga ngirimnya sama ekspedisi, sama aja, sama aja, gak ada bedanya. Gimana? Gak usah bayangkan ekspedisinya. Yang penting pian beli Al-Quran dan baca. Adapun ekspedisi itu sudah apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin juga sama orang ekspedisi diinjak-injak, nggak mungkin juga. Jadi nggak masalah ibu, ya silakan beli Al-Quran lewat manapun, lewat online, lewat toko, terserah. Nggak masalah itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kecuali kita tahu, bagus. Kalau ikut ekspedisi itu diinjak-injak, itu baru nggak boleh. Tapi kan kita kan menduga-duga, kita ini mereka-reka, membayangkan. Jadi tidak ada hukum bagi sesuatu yang belum jelas kelihatannya. Kalau sudah jelas berarti timbul hukum. Kalau belum jelas berarti tidak masalah. Jadi silakan ibu-ibu beli di mana? Di Shopee. Insyaallah. Oke. Ada lagi? Ada? Ya, satu kali lagi nih. Sudah 10:30 ini. Nah, terakhir. Mau nanya Bib, kan di sekolah gue kan di SMA kan, nah itu di SMA kan ada yang beda agama. Terus temanku yang beda agama nih sering kayak bercanda sama aku, dia tuh mau ngajak aku login ke agamanya. Nah, apakah temanku tuh termasuk golongan iblis atau aku harus menjauhi temanku gitu? Soalnya temanku tuh sering baik, ya kali kan aku jauhin gitu. Jadi aku bingung nih, mau jauhin kah atau enggak? Ya, sekian. Itu adalah ujian iman dia. Jangan mau kalah. Kalau dia ngajak login, itu yang ajak juga. Daripada kan aku login ke kamu, mending kamu aja ikut aku. Iblis lah. Allah alam yang tahu.
Nah, itu serigala berbeli domba. Orang baik, sering traktir kopi, sering ngajak nongkrong di kafe, ya kan? Sering belikan pulsa internet, sering belikan kuota untuk game online. Nah, balik. Ujung-ujungnya mengajak kita ke agamanya dia, berarti mereka lah adalah serigala berbulu domba. Biasa, jangan terlalu iblis tapi terlalu kasar. Insyaallah, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Allah menjaga iman anak keturunan kita, Allah selalu senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kita istiqomah, sehingga selalu senantiasa kita lurus di jalannya Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'alina bi ta'ala-arifin, fatina fiddin, warjubna fahman nabi, wa hum mursalin, wa hum malaikatul muqarrabin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin.